Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kalau sebelumnya gue ngebahas mengenai iPad 6, kali ini gue pengen ngebahas pengganti daily driver gue, si Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Cuman spoiler alert, sebenarnya si ponsel ini bukanlah ponsel seri Pro-nya. Jadi gue lebih decide buat gue ganti ke yang ponsel yang biasanya lah, yaitu yang seri 13 ini gitu. Dan nanti bakal gue jelasin di belakang kenapa gue nggak pilih si Pro-nya itu. Oke, pertama-tama si iPhone 13 ini dirilis di bulan September 2021. Jadi umurnya bisa dibilang tuh udah sekitar 8 bulanan. Dan untuk harga sendiri itu tergantung dengan varian storage yang kalian beli. Untuk yang 128 itu ada di 14 sampai dengan 15 jutaan. Lalu untuk yang 256 itu ada di 16 sampai dengan 17, dan untuk yang 512 ada di sekitar 19 sampai dengan 20 jutaan. Untuk varian warna sendiri sebenarnya dia ada beberapa varian warna. Ada warna hitam yang gue pegang ini, terus ada juga warna biru, terus ada juga warna pink, terus ada juga warna putih, terus ada juga warna merah, dan yang terakhir baru-baru ini rilis adalah yang warna hijau. Oke, terus kenapa gue malah pilih si warna hitam ini? Sebenarnya gue pilih warna hitam ini karena gue dapat rekomendasi juga dari temen gue, dan setelah gue pikir-pikir juga emang warna hitam ini kalau misalkan gue pakai buat kerja warnanya nggak selebay dengan warna-warna yang lainnya. Terlebih kalau yang di seri 13 itu warna-warnanya lebih ngejreng banget dibandingkan dengan 13 Pro. Jadi at the end of the day gue decide buat gue beli si warna hitam ini. Oke, sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan kalau video ini membantu, jangan lupa juga untuk share video ini. Oke, sekarang langsung aja, seperti biasa, di Koko Jojo, kita bakal ngebahas design-wise dari si iPhone 13 ini. Secara desain, iPhone 13 ini masih cukup mirip dengan yang ada di iPhone 12, bahasa desainnya mirip banget, bahkan even sama yang sebelum-sebelumnya, karena dia masih pakai notch di bagian atasnya. Terus, di sini yang agak mirip dengan iPhone 12, bukan agak mirip, yang bahasa desainnya mirip itu adalah dia memakai frame yang bisa dibilang ini frame-nya mirip dengan yang ada di iPhone 4S ataupun yang ada di 5 gitu. Dia pakai desain mengotak boxy seperti ini, dan gue juga sebenarnya lebih prefer desain yang mengotak seperti ini. Terus perbedaan dengan 12 yang ada di belakangnya udah pasti di bagian kameranya, dimana bumper kameranya ini lebih gede dibandingkan dengan iPhone 12. Jadi kalau misalkan kalian punya aksesoris untuk iPhone 12 kayaknya nggak bisa kalian pakai di iPhone 13 ini, aksesoris casing gitu maksudnya ya. Terus di sini juga yang agak beda adalah kameranya. Kalau di iPhone 12 kameranya ke bawah, di sini kameranya diagonal gitu. Dan kalau gue lihat di website Apple itu katanya sih buat menyematkan sensor kamera yang lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 12. Oke, lanjut ke ke bagian kanan. Bagian kanan sebenarnya simple aja, cuman ada tombol lock. Terus di bagian kiri ini ada volume up and down, dan di sini ada SIM card slot. Dan di sini fitur yang gue seneng dari iPhone yaitu dia ada untuk ngatur silent atau nggak di silent. Jadi ini fitur yang menurut gue lumayan berguna kalau kalian lagi kerja. Jadi kalian bisa ensure kalau misalkan kalian ke mode silent, ponsel kalian nggak bakal bunyi pas lagi meeting. Oke, lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah ini ada speaker grill, dan juga di sini ada colokan charger serta colokan data Lightning. Dan seperti iPhone terdahulunya, udah pasti di iPhone 13 ini dia nggak punya yang namanya 3.5 mm headphone jack. Dan juga udah pasti ya ini nggak ada ear blaster juga. Jadi kalian jangan mengharapkan fitur itu, karena fitur itu nggak ada di sini. Gitu. Oke, lanjut ke build quality dari ponsel ini. Untuk build quality, ya seperti layaknya ponsel-ponsel flagship. Menurut gue build quality dari ponsel ini cukup oke banget buat kalian pakai. Dan secara build quality gue nggak ngerasain ada bagian yang kopong ketika gue pakai. Ya layaknya seperti ponsel-ponsel flagship lainnya. Terus di sini mungkin yang agak gue kurang suka adalah finishing bagian kaca belakangnya, dimana dia menggunakan finishing glossy bukan doff, dan ini agak fingerprint magnet ketika kalian pakai. Mungkin ini adalah sedikit diferensiator dengan seri Pro-nya yang pakai bahan doff biar kelihatan lebih mewah seperti itu. Oke, lanjut ke bagian bezelnya. Untuk bagian bezelnya dia pakai finishing doff, jadi ya rasa sakit gue di bagian belakang ini terobati lah di bagian sampingnya, karena finishingnya doff dan finishingnya itu cukup enak gue pegang di tangan. Terus juga yang gue seneng dari ponsel iPhone 13 ini ketimbang 13 Pro, dan juga salah satu alasan gue memilih ponsel ini adalah secara beratnya. Jadi berat dari ponsel ini menurut gue ketika gue pakai atau ketika gue genggam tuh ya cukup nggak terlalu berat lah ketimbang ketika gue pakai Mi 11 Ultra dan ketika gue pakai Note 20 Ultra.
Oke, sekarang lanjut ke fitur yang gue seneng atau mungkin fitur yang menyebabkan gue switching ke iPhone 13 ini. Yang pertama udah pasti seperti video sebelumnya, gue emang lagi pengen cobain si Apple Environment, dan gue emang berasa si Apple Environment itu secara integrasinya jauh lebih oke ketimbang mungkin dengan environment Samsung atau mungkin environment Huawei. Kayak mereka tuh ada at a different level gitulah. Level si integrasinya Apple ini gue berasa lebih tinggi lagi ketimbang yang ada di Samsung ataupun yang ada di Huawei, seperti itu. Terus lanjut, fitur kedua adalah upgradability software-nya. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat secara track record history update software, even Samsung setahu gue dia cuma ngupdate sampai dengan 3 tahunan untuk flagship-nya. Sedangkan si Apple ini, dia bisa ngupdate si ponsel ini, OS-nya tuh bisa diupdate selama 5 tahunan gitu. Even kayak tahun ini aja tuh si iPhone 7 aja tuh masih bisa kalian upgrade ke iOS 15. Jadi emang secara gue berasa secara upgradability software-nya tuh lebih jangka panjang ketika gue pakai si ponsel Apple ini. Oke, lanjut ke fitur lain yang gue seneng adalah stereo staging atau sound staging dari ponselnya. Jadi even dia nggak pakai AirPods gitu atau kalian nggak pakai headphone, stereo staging penempatan suaranya ini cukup oke juga dari si speaker iPhone ini. Jadi ketika misalkan gue lagi ngedengerin suara, atau paling gampang ya gue nonton film, ada suara tembakan dari sebelah kiri, itu benar-benar berasa suara tembakannya dari sebelah kiri gitu. Jadi emang kayak speaker stereonya tuh kayak lebih enak lah buat kalian nikmatin fitur-fitur entertainment seperti itu. Tapi mungkin juga ada beberapa ponsel Android yang punya hal itu, yang mungkin belum gua coba. Bisa juga kalian tulis ya nanti di kolom komentar di bawah, seperti itu. Oke, lanjut ke fitur lain yang gua seneng dari si iPhone ini adalah OS-nya sih. Jadi kalau misalkan gue bandingin dengan Android itu yang OS-nya tuh lumayan bersih menurut gue adalah One UI, terus si ya Google UI lah, yang UI standarnya, terus juga paling sama UI-nya Asus gitu. Yang lain gue berasa agak sedikit terlalu gak rapi lah. Nah, di iPhone ini secara UI menurut gue UI-nya tuh cukup rapi, bukan cukup rapi sih, bisa dibilang yang paling bersih lah dibandingkan dengan beberapa ponsel-ponsel lain yang pernah gue pakai. UI-nya tuh terlihat lebih proper aja penaruhannya gitu, peletakan layoutnya. Jadi gue itu yang bikin gue seneng juga sih ketika gue pakai si iPhone ini. Oke, lanjut, fitur lain yang gue seneng dari iPhone ini sebenarnya adalah di UI Apple CarPlay-nya juga. Jadi UI Apple CarPlay-nya tuh menurut gue lebih better ketimbang dengan Android Auto. Jadi ketika gue pakai buat navigasi di mobil, UI-nya tuh kayak ngasih tahu gue lebih banyak informasi dalam satu layar ketimbang si Android. Jadi kalau di Android itu dia cuma nampilin either peta doang, lagu doang. Sedangkan si iPhone ini kayak dia ngebaginya dengan lebih rapi. Jadi gue bisa ngelihat si peta gua sama audio player gua sama ada tombol lain di bagian kirinya. Terus untuk navigasi juga dia taruh di sebelah kanan. Jadi menurut gua secara UI di mobilnya pun juga even better lah dibandingkan dengan ponsel Android seperti itu. Oke, lanjut ke fitur yang gua kurang suka atau mungkin fitur-fitur yang sebenarnya gua miss itu ada di Android atau daily driver gua terdahulu tapi nggak ada di iPhone ini. Yang pertama adalah si iPhone ini nggak punya, sebenarnya di iPhone seri biasa sih, jadi yang di 13 mini atau 13 dia tuh nggak punya professional fotografi mode atau mungkin videografi mode ya. Jadi kayak secara fitur foto dan video di ponsel ini gua rasa lebih terbatas ketimbang yang ada di Pro-nya. Mungkin itu juga adalah salah satu strategi market biar orang beli seri Pro-nya ketimbang beli si seri iPhone 13 ini. Terus ya yang nggak adanya itu kayak misalkan mode manual dan juga misalkan RAW foto format. Dan sebenarnya itu ada sih ketika gue pakai ponsel Android. Jadi itu mungkin adalah salah satu fitur yang gue agak miss. Terus juga yang gue kurang suka sebenarnya kenapa si iPhone ini even sampai ke yang seri Pro atau Pro Max itu dia masih pakai kabel Lightning. Menurut gue di zaman dimana semuanya tuh terintegrasi, kayaknya better pakai kabel Type C deh, biar orang-orang tuh nggak perlu bawa banyak kabel gitu. Karena ya walaupun mungkin buat diferensiator, cuman rasanya beberapa aksesoris itu even yang di komputer pun juga lebih banyak pakai Type C sih. Jadi menurut gua kalau dia pakai port Type C, si iPhone ini akan lebih better. Tapi itu pendapat gua. Menurut kalian gimana? Bisa juga kalian nanti tulis di kolom komentar di bawah.
Oh ya, tadi gue juga hampir lupa juga, untuk satu kekurangan dari iPhone 13 dan juga 13 Pro adalah sebenarnya ini fitur ada di Samsung Galaxy Series, dimana dia tuh bisa ngerekam suara via wireless earphone. Di iPhone 13 atau 13 Pro ini si AirPods itu masih belum bisa buat ngerekam suara sebagai suara dalam video gitu. Dan ini gue udah coba cek juga, emang nggak ada. Kalaupun mau dicoba itu sebenarnya bisa pakai aplikasi third party gitu. Cuman secara kualitas menurut gue agak kurang gitu sih. Makanya gue nggak terlalu menyarankan untuk menggunakan fitur tersebut di software third party. Oke, terus lanjut sekarang alasan kenapa gue lebih prefer beli si iPhone 13 ini, padahal fitur profesional fotografi mode-nya itu lebih minim dibandingkan dengan 13 Pro. Sebenarnya jawabannya satu, cukup gampang sih. Karena daily driver gue sekarang kan gue punya Mi 11 Ultra juga yang secara kemampuan foto bisa dibilang cukup oke. Even video ini direkam menggunakan Mi 11 Ultra. Dan rasanya kalau misalkan gue beli dua ponsel yang punya fitur profesional gitu, itu kayak buat apa gitu. At the end of the day gue cuma bakal pakai satu ponsel buat teks foto, atau mungkin gue malah pakai mirrorless gue buat teks foto atau teks video seperti itu. Jadi at the end of the day gue lebih prefer ya udahlah gue ganti 13 aja, karena ini buat daily driver gue jangka panjang seperti itu. Oke, in conclusion, apakah gue nyesel pakai iPhone 13 ini atau gue ganti ke iPhone 13 ini? Sejujurnya gue nggak nyesel sama sekali. Kenapa? Karena ya gue mengorbankan hal-hal yang bisa dibilang bukan must have lah, tapi nice to have. Kayak misalkan fitur foto profesional dan juga raw foto format gitu, terus juga bisa ngerekam lewat TWS, terus juga mungkin stylus, kalau karena gue sebelumnya pakai Note 20 Ultra. Itu sebenarnya menurut gue semuanya itu adalah fitur-fitur yang nice to have, dan itu juga salah satu alasan kenapa gue nggak ganti ke 13 Pro. Karena emang dalam use case gue, mungkin karena gue juga udah pakai Mi 11 Ultra daily driver gue buat kerja, dan secara fitur fotonya juga cukup oke. Jadinya gue nggak terlalu memerlukan ponsel dengan fitur kamera profesional banget gitu. Jadi kayak kan nggak mungkin juga gue dalam sehari-hari gue ngeluarin Mi 11 Ultra gue dan iPhone, mungkin kalau misalnya gue beli 13 Pro gue ngeluarin dua-duanya buat gue foto yang sama gitu, rasanya kan nggak mungkin. Jadi ya itu juga salah satu alasan kenapa gue lebih decide buat beli si iPhone 13 ini ketimbang 13 Pro. Cuma kalau fitur-fitur lainnya ya mungkin emang gue agak miss, cuman ya itu bukan kayak must have, tapi kayak nice to have gitu sih menurut gue. Oke, gimana pendapat kalian mengenai video ini atau mungkin mengenai iPhone 13 ini? Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe ya. Dan juga kalau video ini membantu, jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye!